Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizsyarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya Sahabat Wira Usaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Bisnisnya semakin maju dan sukses dan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di video kita kali ini di penghujung 2024 kita akan lagi membedah izin usaha UMKM. Dan di video kita kali ini kita akan membahas cara mudah untuk UMKM melengkapi izin legalitas usaha produk pembersih peralatan kerja. Apa saja sih produknya? Ada meja, kacamata, komputer, laptop, printer, telepon, dan lain sebagainya. Dan di dalam video kita kali ini kita akan membahas apa saja sih legalitas usaha yang dibutuhkan, lalu seperti apa prosesnya dan bagaimana teknisnya serta contoh-contohnya akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi nih buat kalian nih yang punya usaha di bidang produk pembersih peralatan kerja, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Nggak lama-lama, yuk kita akan masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizsyarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu sahabat. Nah, di era modern ini menjaga kebersihan peralatan kerja tidak hanya soal menjaga tampilan profesional, tetapi juga nih penting untuk kesehatan dan efisiensi operasional. Dari meja yang bebas debu, kacamata tanpa roda, komputer dan laptop yang bersih dari sidik jari, hingga printer dan telepon yang steril, semua ini mendukung lingkungan kerja yang nyaman dan produktif tentunya. Nah, untuk menjawab kebutuhan ini, kini hadir produk pembersih peralatan kerja yang dirancang khusus untuk membersihkan berbagai jenis permukaan di ruang kerja Anda. Dengan formula yang efektif namun aman, produk ini mampu menghilangkan noda membandel, mengurangi resiko penyebaran kuman, dan menjaga peralatan tetap dalam kondisi optimal. Praktis dan serbaguna, solusi ini bisa menjadi mitra andalan Anda dalam menciptakan ruang kerja yang bersih, higienis, dan profesional setiap hari tentunya sahabat. Nah, produk pembersih ini dirancang khusus untuk menangani berbagai jenis noda dan kotoran pada peralatan kerja seperti meja, komputer, laptop, printer, telepon, dan kacamata. Nah sahabat, dengan formula yang efektif, produk ini mampu membersihkan dengan cepat tanpa merusak permukaan, bahkan pada material sensitif seperti layar kaca atau perangkat elektronik. Nah, tidak hanya membersihkan, produk-produk ini juga memberikan perlindungan tambahan dengan melawan bakteri dan menjaga kebersihan lebih lama. Dengan kemampuan multifungsinya, produk ini menjadikan aktivitas membersihkan peralatan kerja lebih praktis, efisien, dan mendukung lingkungan kerja yang higienis serta profesional tentunya. Nah, berdasarkan data terbaru nih mengenai tren kebersihan di lingkungan kerja, lebih dari 10 juta kantor dan usaha kecil di Indonesia kini mencari solusi pembersih khusus yang efektif untuk menjaga kebersihan peralatan kerja. Dan produk pembersih serbaguna yang mampu menangani noda pada kerja, komputer, laptop, printer, telepon, dan kacamata sekaligus memberikan kesegaran jangka panjang menjadi jawaban atas kebutuhan ini. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan peralatan kerja dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif, produk pembersih yang aman, efektif menjadi pilihan utama. Dirancang dengan formula khusus untuk mengatasi noda membandel tanpa merusak material. Nah sahabat, produk ini memberikan hasil optimal pada berbagai permukaan, membuat meja tetap berkilau, perangkat elektronik bebas dari debu, dan telepon steril dari bakteri. Dengan kemampuan multifungsi, produk-produk ini membantu pengguna menghemat waktu dan tenaga dalam menjaga kebersihan, menciptakan ruang kerja yang lebih higienis dan nyaman. Nah, dengan kebutuhan kebersihan lingkungan kerja yang terus meningkat nih, produk pembersih peralatan kerja ini juga dilengkapi dengan varian aroma segar yang cocok untuk berbagai peralatan seperti meja, komputer, laptop, printer, telepon, dan kacamata. Aroma yang menyegarkan ini tidak hanya memberikan suasana ruang kerja lebih bersih, tetapi juga nyaman, menciptakan pengalaman membersihkan yang lebih menyenangkan tentunya. Nah, sahabat, peluang bisnis di sektor ini sangat besar, terutama untuk produk yang tidak hanya efektif membersihkan, tetapi juga memberikan kesegaran dan kenyamanan bagi penggunanya. Nah, selain kepraktisan dan efisiensi, produk-produk ini dirancang memenuhi standar keamanan, menjadikannya pilihan ideal bagi konsumen yang ingin menjaga kebersihan peralatan kerja secara aman, efisien, dan menyenangkan setiap hari.
Nah, menjaga kebersihan peralatan kerja tidak hanya penting untuk kesehatan nih, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan produktif di tempat kerja. Nah, produk pembersih peralatan kerja ini hadir sebagai solusi ideal untuk memenuhi berbagai kebutuhan kebersihan di ruang kerja Anda. Dirancang khusus untuk membersihkan berbagai jenis peralatan dan permukaan, produk-produk ini efektif mengatasi debu, noda, dan kotoran pada meja, komputer, laptop, printer, telepon, kacamata, dan lain sebagainya yang berada di ruang kerja. Nah, dengan produk pembersih peralatan kerja serbaguna ini, Anda mendapatkan solusi lengkap untuk menjaga kebersihan ruang kerja tanpa perlu membeli banyak produk berbeda. Ini tidak hanya membantu menghemat biaya, tetapi juga menghemat waktu dan ruang penyimpanan. Mudah digunakan dan sangat efektif, produk-produk ini adalah investasi berharga untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dan profesionalisme lingkungan kerja Anda setiap harinya. Nah sahabat, produk pembersih pertama adalah produk pembersih meja kerja. Produk ini dirancang khusus untuk mengatasi debu, noda, dan kotoran yang sering menempel pada permukaan meja kerja. Dengan formula yang efektif, produk ini mampu membersihkan meja dari tumpahan minuman, bekas tinta, atau noda lainnya tanpa merusak material meja, baik itu kayu, kaca, ataupun laminasi. Nah, kemasan semprotan yang praktis memudahkan penggunaan, memungkinkan Anda menjangkau sudut-sudut meja yang sulit dibersihkan. Produk ini tidak hanya membersihkan, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap debu dan noda yang dapat kembali menempel, sehingga meja kerja tetap bersih dan lebih lama. Nah, aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian menambah kenyamanan, menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan dan produktif. Dengan produk ini, menjaga kebersihan dan tampilan meja kerja Anda menjadi lebih mudah dan efisien setiap harinya. Dan ini adalah beberapa contoh produk pembersih meja kerja teman-teman. Ada Bismart Cleaner, kemudian ada Mousse Cleaner, teman-teman. Ini ada cara pembersih meja kerja. Jadi teman-teman, di sini adalah contoh produk pembersih meja kerja yang sudah memiliki izin edar teman-teman. Jadi sudah lengkap legalitasnya teman-teman. Produk yang kedua itu adalah pembersih lensa kacamata. Nah, produk ini dirancang khusus untuk membersihkan lensa kacamata Anda dengan efektif tanpa merusak permukaan lensa. Dengan formula lembut namun kuat, produk ini dapat menghilangkan debu, sidik jari, noda minyak, dan kotoran lainnya yang menempel pada lensa kacamata dengan mudah dan cepat tentunya. Kemasan semprotan yang praktis memungkinkan Anda untuk membersihkan lensa dengan presisi, bahkan pada area yang sulit dijangkau. Produk ini aman digunakan pada berbagai jenis lensa, baik itu lensa anti-reflektif, lensa plastik, ataupun kaca, tanpa meninggalkan bekas atau goresan. Nah, selain membersihkan, produk ini juga memberikan perlindungan dari debu dan minyak, menjaga kacamata Anda tetap bersih lebih lama. Aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian membersihkan memberikan sensasi segar, membuat pengalaman membersihkan kacamata Anda lebih menyenangkan. Dengan produk ini, kacamata Anda selalu tampak jernih dan bebas dari kotoran, memberikan pandangan yang lebih jelas dan nyaman setiap saat, sahabat. Dan sahabat, ini adalah beberapa contoh produk pembersih kacamata. Ada cairan lensa pembersih multifungsi, Kohl Softline, ada lens cleaner. Jadi ini adalah produk-produk untuk produk pembersih kacamata, sahabat. Produk yang ketiga adalah produk pembersih komputer. Produk ini dirancang khusus untuk membersihkan perangkat komputer Anda seperti monitor, keyboard, dan mouse dengan aman dan efektif. Dengan formula yang lembut namun kuat, produk ini dapat menghilangkan debu, sidik jari, dan noda membandel tanpa merusak permukaan perangkat. Nah, kemasan semprotan yang praktis juga memungkinkan Anda untuk menjangkau area sulit seperti celah-celah keyboard dan sudut monitor, memberikan pembersihan yang menyeluruh. Produk ini aman digunakan pada berbagai permukaan perangkat komputer, baik itu layar LCD, kaca, ataupun material plastik, tanpa meninggalkan goresan ataupun bekas. Nah, selain membersihkan, produk ini juga membantu mencegah penumpukan dan debu-debu dan kotoran yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat. Aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian membuat pengalaman membersihkan perangkat komputer Anda menjadi lebih menyenangkan. Nah, sahabat, dengan produk ini, komputer Anda akan tetap bersih, terawat, dan berfungsi dengan optimal tentunya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Dan ini adalah beberapa contoh produk pembersih komputer, teman-teman. Kita bisa lihat contoh-contoh produk pembersih komputer, di mana ini kita lihat juga ya, ada bonus-bonusnya, sahabat. Ada pompanya, ada kuasnya, ada spraynya, kemudian ada lapnya juga, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi ide kalian untuk yang punya produk pembersih komputer. Lalu ada produk pembersih laptop, sahabat. Produk ini dirancang khusus untuk membersihkan layar, keyboard, dan permukaan laptop Anda dengan aman dan efektif. Dengan formula yang lembut namun efektif, produk ini dapat menghilangkan debu, sidik jari, dan noda minyak atau kotoran lainnya tanpa merusak material laptop Anda. Kemasan semprotan yang praktis memungkinkan Anda untuk membersihkan setiap sudut laptop dengan mudah, termasuk nih area-area yang sulit dijangkau seperti celah-celah keyboard atau bagian belakang layar. Produk ini aman digunakan pada berbagai permukaan laptop, baik itu layar LCD, plastik, ataupun
ataupun logam tanpa meninggalkan bekas ataupun goresan. Nah, selain membersihkan, produk ini juga membantu menjaga performa laptop dengan mencegah penumpukan debu yang dapat mengganggu ventilasi dan kinerja perangkat laptop Anda. Aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian memberikan kenyamanan tambahan, menjadikan pengalaman membersihkan laptop Anda lebih menyenangkan. Dengan produk ini, laptop Anda akan selalu tampak bersih, terawat, dan siap digunakan dengan optimal setiap saat. Dan berikut adalah beberapa contoh produk pembersih laptop sahabat. Jadi teman-teman bisa lihat nih produk pembersih laptop di layar teman-teman. Jadi sebagai ide gambaran buat teman-teman UMKM ini yang punya produk pembersih laptop, ini adalah contoh-contoh produk pembersih laptop yang sudah melengkapi izin legalitas usahanya secara lengkap. Selanjutnya ada produk pembersih printer. Nah, produk ini dirancang khusus untuk membersihkan printer Anda dengan aman dan efektif. Dengan formula yang lembut namun kuat, produk ini dapat menghilangkan debu, tinta tumpah, dan noda kotoran lainnya yang menempel pada berbagai bagian printer, termasuk kepala printer, roller, dan permukaan eksternal. Nah, kemasan semprotan yang praktis ini memudahkan Anda untuk menjangkau area sulit pada printer, seperti bagian dalam dan celah-celah kecil. Produk ini aman digunakan pada semua jenis printer, baik inkjet maupun laser, tanpa merusak permukaan atau komponen printer. Nah, selain membersihkan, produk ini juga membantu menjaga kinerja printer dengan mencegah penumpukan tinta dan debu yang dapat mengganggu proses pencetakan. Dengan aroma yang segar yang dihasilkan setelah pemakaian, membersihkan printer menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Dengan produk ini, printer Anda akan tetap terawat, bebas dari kotoran, dan berfungsi secara optimal, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif tentunya. Nah sahabat, ini adalah beberapa contoh produk pembersih printer teman-teman. Kalian bisa lihat yang ada di layar, berbagai macam produk untuk pembersih printer. Nah sahabat, produk pembersih yang dirancang untuk peralatan kerja seperti meja kerja, kacamata, komputer, laptop, dan printer menawarkan solusi yang efektif dan praktis untuk menjaga kebersihan dan performa perangkat. Nah, setiap produk ini diformulasikan dengan bahan yang aman dan lembut, namun cukup kuat untuk menghilangkan noda membandel, debu, sidik jari, ataupun kotoran lainnya tanpa merusak permukaan ataupun material peralatan. Nah, keunggulan utama dari produk-produk ini adalah kemampuannya untuk membersihkan berbagai permukaan dengan mudah dan efisien. Bahkan di area yang sulit dijangkau, produk-produk ini juga dilengkapi dengan aroma segar yang menambah kenyamanan saat digunakan, menciptakan pengalaman pembersihan yang lebih menyenangkan. Dengan kepraktisan dan kemudahan penggunaannya, produk pembersih ini menjadi pilihan ideal untuk menjaga kebersihan peralatan kerja dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas baik di rumah maupun di lingkungan kerja kantor. Dan sebagai tambahan, produk ini juga berfungsi untuk memperpanjang umur peralatan dengan mencegah penumpukan kotoran yang bisa mempengaruhi kinerja perangkat. Nah sahabat, setelah kita melihat beberapa contoh produk pembersih peralatan kerja, selanjutnya adalah faktor bisnis sahabat. Jadi sahabat nih, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk pembersih peralatan kerja, ini penting untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan serta melaksanakan strategi bisnis. Nah, salah satu aspek utama adalah pengembangan produk dengan formula yang efektif, aman, dan juga ramah lingkungan. Memahami kebutuhan konsumen akan produk pembersih yang dapat digunakan di berbagai peralatan kerja dengan kemampuan untuk mengangkat debu, noda, tinta, sidik jari, ataupun kotoran lainnya akan memastikan produk Anda memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Nah sahabat, ini adalah berikut beberapa aspek yang perlu difokuskan untuk mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar tentunya. Yang pertama adalah inovasi produk sahabat. Inovasi dalam pengembangan produk pembersih peralatan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa produk Anda nih dapat memberikan hasil pembersihan yang optimal pada berbagai peralatan kerja seperti meja kerja, kacamata, komputer, laptop, printer, dan perangkat lainnya. Formula unggul yang digunakan harus mampu mengatasi kotoran, debu, sidik jari, serta noda minyak ataupun tinta dengan cepat dan efisien tanpa merusak perangkat atau permukaan yang dibersihkan. Yang kedua adalah kualitas keamanan. Menjaga kualitas dan keamanan produk adalah prioritas utama dalam pengembangan produk pembersih peralatan kerja untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Nah, produk ini harus memenuhi standar keamanan yang ketat, tidak menyebabkan iritasi pada kulit ataupun merusak permukaan sensitif seperti layar komputer, laptop, kacamata, ataupun material lainnya. Nah, dengan memastikan bahwa produk Anda aman digunakan pada berbagai perangkat kerja, konsumen dapat merasa nyaman dan yakin bahwa produk tersebut tidak hanya efektif tetapi juga tidak akan menyebabkan kerusakan ataupun risiko kesehatan. Hal ini akan meningkatkan reputasi nih dan daya tarik produk di pasar serta membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat terhadap produk Anda sahabat.
Faktor yang ketiga adalah kemasan yang menarik dan praktis sahabat, di mana kemasan ini memainkan peran yang sangat penting dalam menarik perhatian konsumen dan memberikan kenyamanan dalam penggunaan produknya. Kemasan produk harus dirancang agar mudah dibawa, disimpan, dan digunakan oleh konsumen, terutama untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan kerja. Desain visual yang menarik dapat membantu produk Anda menonjol di rak-rak toko, sementara nih fitur-fitur praktis seperti tutup anti tumpah atau botol dengan nozzle semprot yang efisien atau bentuk botol ergonomis meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Semua elemen ini akan memperkaya pengalaman pengguna sekaligus memperkuat nilai produk di mata konsumen dan mendukung kesuksesan produk Anda di pasar. Faktor bisnis selanjutnya adalah pemasaran dan edukasi sahabat. Pemasaran efektif untuk produk pembersih peralatan kerja ini harus fokus pada pengenalan produk sekaligus edukasi kepada konsumen mengenai manfaat dan cara penggunaannya. Kampanye pemasaran harus mencakup demonstrasi cara penggunaan produk di berbagai peralatan kerja seperti komputer, laptop, meja kerja, dan kacamata untuk menonjolkan keunggulannya dalam membersihkan dengan efisien dan menyeluruh. Edukasi tentang bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan dalam formulasi produk serta keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor tentunya akan semakin memperkuat daya tariknya. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk memilih produk Anda sebagai solusi kebersihan yang aman, efektif, dan ramah lingkungan tentunya. Selanjutnya adalah faktor layanan konsumen yang baik. Memberikan layanan purna jual yang baik adalah kunci untuk membangun loyalitas merek produk pembersih peralatan kerja. Layanan ini dapat mencakup garansi kepuasan, panduan penggunaan yang jelas, serta akses mudah ke layanan pelanggan jika ada keluhan atau pertanyaan. Selain itu nih sahabat, memastikan respon cepat dan solusi efektif terhadap masalah konsumen akan memperkuat hubungan jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk Anda. Dengan layanan purna jual yang solid, konsumen merasa dihargai dan lebih cenderung memilih produk Anda kembali dan memperkuat posisi merek di pasar. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan. Nah sahabat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis produk pembersih peralatan kerja. Mematuhi regulasi ini tidak hanya melindungi bisnis dari masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda taruhkan sahabat. Nah, dengan memenuhi standar keamanan yang berlaku, produk Anda akan dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dan terpercaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi dan memperkuat posisi bisnis di pasar yang semakin kompetitif. Nah, contoh ini sahabat, sebuah UMKM yang baru memasuki pasar harus memastikan bahwa semua produk mereka ini memenuhi standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan terkait. Ini mencakup izin edar. Pastikan untuk memiliki izin edar yang relevan seperti izin edar PKRT untuk produk yang ditujukan untuk penggunaan pribadi ataupun kantor. Ini menjamin bahwa produk telah melalui uji kualitas dan keamanan serta aman digunakan pada peralatan kerja yang berbeda-beda. Nah, sahabat, mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi negara seperti OSS, AHU, atau Kemenkes bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bisnis Anda sah, legal, dan diakui negara. Saat mengurus legalitas, Anda akan diminta membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang langsung masuk ke kas negara. Hal ini menandakan bahwa bisnis Anda kini dilindungi dan diakui oleh negara, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi usaha Anda. Nah sahabat, sebagai pemilik usaha, mendaftarkan bisnis ke dalam sistem resmi negara adalah kewajiban untuk memastikan operasional yang sah dan legal. Selain perlindungan hukum, ada banyak nih manfaat yang bisa Anda nikmati. Seperti pertama, kepercayaan konsumen. Dengan ada legalitas ini meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan. Kemudian perlindungan dari oknum-oknum nakal sahabat. Bisnis Anda lebih aman dan dari resiko penyalahgunaan atau pelanggaran. Lalu kemudian ekspansi. Tentunya nih legalitas ini membuka peluang untuk mengembangkan usaha termasuk menjalin kemitraan ataupun kolaborasi. Lalu penambahan jaringan bisnis yang legal nih pastinya tentunya akan mudah untuk mengembangkan bisnisnya sahabat. Manfaat selanjutnya adalah peluang bisnis lebih luas. Dengan izin resmi, Anda dapat masuk ke pasar yang lebih besar dan kompetitif, misalnya masuk ke modern market, sahabat. Nah, sahabat, penting untuk diketahui nih bahwa legalitas ini memiliki masa berlaku tentunya. Misalnya nih, paten merek HK ini berlaku selama 10 tahun. Kemudian izin edar PKRT produk pembersih rumah tangga ini berlaku selama 5 tahun. Nah, memastikan bahwa legalitas usaha Anda selalu diperbaharui adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis Anda. Jadi, jangan tunda lagi nih, urus legalitas usaha Anda sekarang dan jadikan bisnis Anda semakin profesional dan terpercaya. Nah sahabat, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis. Sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan kalian. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis tentunya. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan
memastikan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen tentunya. Izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya, dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis yang baru, sahabat. Nah, saat ini perubahan gaya hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan telah menciptakan peluang besar bagi produk pembersih peralatan kerja. Nah, produk ini dirancang untuk memberikan solusi praktis dalam membersihkan berbagai macam permukaan seperti meja kerja, kacamata, komputer, laptop, dan alat kerja lainnya, sahabat. Nah, dengan kemampuan untuk membersihkan berbagai material dengan cepat dan efisien, produk-produk pembersih ini sangat diminati oleh konsumen yang mencari cara mudah dan efektif untuk menjaga kebersihan peralatan kerja mereka. Nah, kepraktisan dan hasil maksimal yang diberikan membuahkan produk ini menjadi pilihan utama di pasar yang semakin berkembang. Nah, bagi sahabat wirausaha nih yang ingin memasuki pasar produk pembersih peralatan kerja, penting nih untuk berfokus pada inovasi dan kualitas produk. Memastikan produk Anda memiliki formulasi yang aman dan efektif untuk digunakan pada berbagai jenis peralatan kerja akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, sahabat, keberlanjutan dan penggunaan bahan ramah lingkungan semakin menjadi tren yang tidak boleh diabaikan. Membangun merek dengan produk ramah lingkungan dapat menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap kebersihan peralatan kerja. Nah, sahabat, di video ini kami akan membahas langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang di pasar ini serta bagaimana melengkapi legalitas usaha untuk memperkuat daya saing produk pembersih peralatan kerja Anda apa saja dan bagaimana akan kami jelaskan satu persatu. Nah, sahabat, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ini agar usaha bisa sah secara hukum. Ada kalanya ini, sahabat, pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Padahal kenyataannya nih, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha di kemudian hari. Nah, omset bisnis pastinya dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis ini bisa memperoleh pasar yang lebih banyak tentunya. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang telah dilakukan oleh lembaga swasta ataupun pemerintah. Pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri nih, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri, sahabat. Tapi nih, kalau pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, terdapat beberapa risiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis Anda. Antara lain, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti ataupun denda. Nah, sahabat, nggak mau kan kalau bisnis sahabat kalian mendapatkan ancaman ataupun kalian terkena sidak ataupun audit, teman-teman, karena nggak memiliki izin edar. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih kasus produk tanpa izin edar akhirnya kena polisi, teman-teman. Karena kalau kalian sudah punya produk kemudian kalian mengedarkan kepada masyarakat mendapatkan keuntungan tetapi kalian belum memiliki izin edar, maka siap-siap nih teman-teman akan diaudit oleh BPOM, kemudian dijadikan tersangka oleh lembaga hukum, teman-teman, atau polisi. Jadi sebelum ini terjadi, yuk kalian yang punya usaha di produk pembersih peralatan kerja, kalian segera lengkapi untuk izin edarnya dan kami akan siap membantu, teman-teman. Nanti akan kami jelaskan secara detail seperti apa prosesnya, teman-teman. Nah, sahabat, legalitas usaha dalam industri produk pembersih peralatan kerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis Anda dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memiliki legalitas yang lengkap dan sah tidak hanya memberikan jaminan bahwa operasional bisnis Anda ini memenuhi standar hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk yang Anda tawarkan. Nah, dalam pasaran kompetitif ini, memastikan bahwa produk pembersih peralatan kerja ini memenuhi semua regulasi adalah langkah krusial dalam mempertahankan reputasi dan keberlangsungan bisnis Anda, sahabat. Konsumen kini lebih cerdas dalam memilih produk yang aman dan terpercaya, sehingga legalitas yang jelas menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan pembelian. Dan dalam video kali ini kami akan mengulas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda penuhi untuk menjalankan usaha produk pembersih peralatan kerja secara sah dan efektif.
Yang pertama adalah menetapkan kode KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia atau kita set dengan KBLI ini adalah kode yang merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis perlu memasukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan. Kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kodenya adalah 20231 sahabat ya. Jangan sampai salah sahabat ya, 20231. Nah, kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, ataupun cair sahabat. Industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan lain sebagainya yang dilapisi dengan sabun ataupun deterjen, seperti tisu basah, gliserol mentah, atau pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat ataupun cair dan deterjen, preparat pencuci atau sabun cuci piring, dan pelembut bahan pakaian. Produk pembersih dan pengkilap seperti pengharum ataupun deodoran ruangan, lilin buatan atau lilin olahan atau wax, pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta atau bubuk gosok, terutama kertas, lembalan dan lain yang dilapisi dengan pasta ataupun bubuk menggosok. Nah sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usaha ini tidak bisa berjalan teman-teman. Jadi semua prosesnya itu dilakukan sesuai dengan kode KBLI-nya di dalam sistem OSS teman-teman. Kemudian ada KBLI 20212. Ini di industri pemberantas hama atau formulasi. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif untuk menjadi pemberantas hama atau pestisida dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisida. Termasuk juga pembuatan desinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya. Ini kode KBLI-nya 20212. Kemudian ada kode KBLI 20232. Ini adalah industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi. Jadi kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia seperti tata rias muka, wangi-wangian, ataupun parfum, dan produk perawatan ini misalkan rambut nih untuk sampo, alat pengeriting, pelurus rambut, dan lain-lain. Dan produk perawatan kuku atau manikur atau pedicure, produk pemerawatan kulit, krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari, dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjamur. Produk untuk kebersihan badan seperti sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, eksternal intimate hygiene, deodoran, garam mandi, dan lain-lain. Nah, produk untuk bercukur, kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias wajah, dan lain sebagainya. Ini masuk kode KBLI 20232. Nah sahabat, setelah tadi kalian memilih kode KBLI, maka nanti ini akan diinput di dalam namanya sistem OSS teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu, sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menggunakan online single submission atau kita singkat dengan nama OSS berbasis risiko. Jadi sahabat, kalau dulu nih pengurusan izin usaha itu menggunakan surat izin usaha, SIP atau TDP, SKT, maka nih untuk sekarang izin usaha diganti oleh namanya NIB atau nomor induk berusaha, di mana NIB ini harus dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis teman-teman. Jadi kalau kita sebagai warga negara ini memiliki KTP, maka buat kalian warga negara yang punya bisnis apapun, kalian wajib punya namanya terdaftar di NIB OSS RBA sesuai dengan kode KBLI dari bisnis kalian. Kalau kalian ada yang nggak ngerti atau nggak bisa bikin NIB-nya, nanti kami bisa bantu untuk pembuatan NIB. Silahkan kalian cek di link deskripsi video ya sahabat. Nah, apa sih itu NIB? NIB ini adalah nomor induk berusaha, di mana NIB ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Nah, NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai oleh tanda tangan elektronik, di mana NIB ini juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan. Jadi teman-teman, semuanya ini full online teman-teman, nggak ribet kayak zaman dulu. Jadi setelah tadi kita menentukan kode KBLI, kemudian kita input ke OSS, maka legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki adalah namanya PT Perorangan. Apa sih itu PT Perorangan? PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM teman-teman, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi teman-teman, untuk produk pembersih peralatan kerja ini kalian wajib badan hukum, minimal PT Perorangan, boleh CV juga atau boleh PT Notaris juga teman-teman. Nah sahabat, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang.
orang. Jadi melainkan bisa didirikan cukup seorang diri nih yang disebut dengan PT Perorangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana peraturan tersebut bahwa PT Perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi modal maksimal itu kalau nggak salah UMKM itu 5 miliar teman-teman. Jadi kalau kalian masih di bawah 5 miliar, kalian bisa memanfaatkan PT Perorangan ini teman-teman. Nah, masih menyambung dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT Perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu, karena PT Perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Manfaat PT Perorangan ini yang pasti tidak ada ketentuan modal dasar, cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan, cukup satu orang pendiri KTP, kemudian pajak yang dibayar pastinya lebih murah sahabat. Nah, legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki adalah paten merek haki. Apa sih yang dimaksud dengan haki? Haki adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan ataupun ide yang bernilai komersil. Misalnya nih untuk haki para kreator, UMKM, inventor atau perancang atau atas hasil kreasi tentunya, baik secara langsung ataupun melalui pendaftaran perlindungan hukum. Nah, pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mencegah mengecoh ataupun jelas menyesatkan konsumen. Nah sahabat, seberapa penting haki sih? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan. Nah, untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek pedagang di masa mendatang. Haki lupa diurus sama dengan bom waktu sahabat. Jadi ibarat kalian sudah nanam kemudian kalian ingin berbuah tetapi kalian lupa bahwa buah itu belum milik kalian. Jadi sayang sekali kalau kalian punya bisnis tapi belum didaftarkan paten merek hakinya teman-teman. Di mana daftar merek ini adalah pendaftaran identitas sobat menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya. Jangan sampai ketika kita sudah membesarkan sebuah brand lalu kita lupa mengurus hakinya sahabat. Jadi yuk segera lengkapi legalitas hakinya teman-teman. Nah sahabat perlu tahu nih, buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu. Nah memulai bisnis adalah tidak mudah sahabat. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satu ada ketika memulai bisnis maka perlu merek nih atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas kekayaan hak intelektual sahabat. Nah penting gak sih UMKM mendaftarkan merek? Jawabannya, pelaku UKM kadang melupakan nih pentingnya haki. Padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding teman-teman. Dan perlu sahabat ketahui nih, ada berapa sih kelas merek dalam bidang usaha di Indonesia? Jadi di Indonesia ini ada 45 kelas merek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Ada kategori kelas barang itu nomor 1 sampai 34 dan ada kategori kelas jasa nomor 35 sampai 45 teman-teman. Jadi kalau kalian punya produk maka nanti kemudian kalian masuk ke kode kelas antara 1 atau 34. Tapi kalau kalian punya usahanya di bidang jasa, itu kemungkinan masuk ke kelas 35 sampai 45. Jadi jangan salah ya sahabat ya. Kalian nanti bisa kami bantu juga untuk cek merek kalian itu sudah terdaftar atau belum, dan kami juga bisa bantu mendaftarkan merek kalian sahabat. Nah legalitas selanjutnya untuk produk pembersih peralatan kerja ini adalah izin edar PKRT Kemenkes teman-teman, yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Seperti namanya nih, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Ceko Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu, kualitas, dan manfaat efisiensi. Nah PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap produk keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan terhadap PKRT tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan juga lingkungan tentunya. Nah, pemeriksaan kesehatan rumah tangga atau PKRT ini adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum sahabat. Oleh karena itu, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan didistribusikan secara benar, sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat presisi dan aman tentunya.
Nah, sahabat, apa saja sih manfaat memiliki keuntungan dari izin edar PKRT ini? Yang pastinya memiliki izin edar PKRT ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut secara legal dan sah ke seluruh Indonesia. Kemudian kredibilitas, tentunya memiliki izin edar ini meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang memiliki izin edar PKRT. Lalu izin edar ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke seluruh Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas, misalkan masuk ke mall atau minimarket, sahabat. Kemudian memiliki izin edar ini juga memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi, branding, dan pemasaran produk ke instansi ataupun ke distributor. Dan pastinya kita sebagai perusahaan dapat menjual produk ke supermarket, toko retail, dan agen-agen yang pastinya akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tentunya, sahabat. Nah, apa saja syarat untuk mendapatkan PKRT ini? Yang pertama tadi, kalian wajib punya akun OSS badan usaha. Boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Yang kedua, desain kemasan produk atau label yang akan tempel di produk kalian. Kemudian sertifikat paten merek haki ataupun bukti tanda daftar merek haki. Karena kan untuk sertifikat haki sendiri ini kan proses sekitar 1-2 tahun, teman-teman ya. Jadi kalian nanti boleh pakai bukti tanda daftar merek paten merek hakinya dulu. Kemudian stempel nama PT, CV, ataupun PT perorangan. Kalian bikin logo nih untuk PT kalian atau CV kalian. Nanti kalian bikin stempel karena ini akan digunakan untuk bisnis kalian dan juga untuk proses pemberkasan di PKRT. Lalu mengisi formulir spesifikasi produk, di mana nanti ini kan akan kami bantu teman-teman untuk bagaimana sih cara mengisi formulir spesifikasi produk. Jadi kalian nanti bisa cek link di deskripsi video ya. Kemudian hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing. Itu nanti kalian bisa tanya aja ke dinas kesehatan tersebut apakah bisa untuk menguji lab produk jadi. Kalaupun nggak bisa, nanti kalian bisa kontak kami. Silahkan cek di link deskripsi video nomor WA kami. Kalian silahkan konsultasikan kepada kami. Kemudian barcode produk, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan melakukan analisis legalitas, teman-teman. Jadi nanti ketika kalian sudah melengkapi legalitas PKRT, maka kalian bisa dicek secara online, teman-teman. Jadi ini contohnya ini ada Extra Light cairan pembersih meja. Ini kelompok produknya PKRT dalam negeri masuk ke pembersih lainnya, teman-teman. Di sini ada masa tanggal expirednya, ada juga tanggal berlakunya, teman-teman. Jadi teman-teman, gak usah takut, gak usah ragu. Jadi ketika kalian sudah memiliki izin edar PKRT, maka bisa dicek secara online. Seperti halnya dengan PT perorangan juga bisa dicek online. Kemudian untuk paten merek haki juga bisa dicek online. Jadi ini adalah langkah yang sah, teman-teman. Ketika kalian punya produk kemudian sudah didaftarkan kepada negara, kalian membayar pajak atau PNBP, maka kalian bisa dicek secara online, teman-teman. Nah, ini juga ada contoh produknya Primo Crystal Clear pembersih lensa, layar, dan elektronik, teman-teman. Jadi ini beberapa contoh analisis legalitas supaya apa? Supaya kalian nanti ketika kalian mendaftarkan izin PKRT kepada kami, nanti kalian akan bisa melihat dan mengecek langsung sistemnya di dalam sistem PKRT produk kalian sudah terdaftar atau belum, sahabat. Nah, sahabat, ini juga teman-teman ada Mars Foam Cleaner pembersih sepatu dan mesin. Jadi sahabat, untuk saat ini proses pendaftaran PKRT ini semua dilakukan full online, teman-teman, di dalam sistem PKRT-nya. Jadi buat kalian yang nggak paham atau kalian ingin dibantu bagaimana caranya, kalian silahkan chat aja kepada WA admin kami, akan kami bantu bagaimana sih cara mendaftarkan izin edar PKRT, teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya izin edar, maka kalian khawatir dan takut nih kalau suatu saat ada sidak ataupun kunjungan ataupun kalian ingin mengembangkan usaha, maka akan terbentur di namanya izin edar PKRT ini, dan kami siap membantu untuk menerbitkan izin edar PKRT ini, sahabat. Nah, buat sahabat yang bertanya apa saja sih produk-produk yang masuk dalam kategori PKRT, akan kami jelaskan satu persatu, sahabat. Jadi ada kategori PKRT ini, periksa apakah produk Anda termasuk dalam produk kategori PKRT ini. Pertama ada tisu dan kapas, kategori sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antiseptika dan disinfektan, dan juga pestisida rumah tangga. Dan untuk produk pertama tisu dan kapas ini, contoh produknya ada kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya. Ini masuk kategori tisu dan kapas. Jadi buat kalian yang punya produk-produk di atas, kalian wajib punya namanya izin edar PKRT. Kategori selanjutnya adalah sediaan untuk mencuci. Produk-produknya ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim mencuci, deterjen serbuk, deterjen cair, pelembut, pewangi atau pelicin kain, pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan produk-produk sabun lainnya. Ini masuk kategori untuk sediaan untuk mencuci, sahabat. Lalu untuk kategori pewangi, produk-produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air dan bau, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan, pewangi lainnya. Ini masuk dalam kategorinya produk pewangi, sahabat.
Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, ini produknya ada botol susu atau dot, popok bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, kemudian untuk antiseptika ada antiseptika dan juga desinfektan. Ini masuk ke kategori antiseptika dan desinfektan. Jadi buat kalian yang punya produk-produk yang sudah kami sebutkan, itu masuk ke dalam kategori izin dari PKRT. Lalu ada pestisida juga nih, pestisida rumah tangga seperti pengendali serangga dalam bentuk padat, cair bentuk aerosol, pencegah serangga ataupun pengendali tikus, ini masuk ke dalam kategori PKRT. Dan ini beberapa contoh sertifikat PKRT yang nanti bisa kalian download di dalam sistem OSS teman-teman. Jadi di sini ada mulai nomor Kemenkes RI PKD-nya, kemudian nama dagang produk, kategori produk, subkategori, jenis produk, kemudian bentuk sekian atau warna, kemasannya apa saja, nama produsen atau pabrikannya, kemudian ada ketentuan seperti masa berlaku dari izin PKRT-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman nomor Kemenkes RI PKD inilah ada nomor izin edar PKRT teman-teman, atau izin edar yang nanti kalian cantumkan di dalam produk kalian. Nah ini ada juga contoh untuk produk cleaner pembersih toilet teman-teman. Jadi teman-teman untuk kalian yang punya produk-produk yang sudah kami sebutkan itu yang masuk dalam PKRT, nanti kalian wajib mengurus namanya izin edar PKRT dan kalian akan mendapatkan sertifikat PKRT-nya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, itu video-video yang sudah kami jelaskan, dan di sini kami solusi legalitas teman-teman. Jadi kami RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada teman-teman. Dan paket promo di tahun ini untuk program UMKM Next Level, kami menyediakan beberapa paket-paket layanan legalitas yang bisa kalian nikmati, yaitu ada mulai NIB, NPWP, PIRT, kemudian paten merek haki, PT perorangan, kompani profil, barcode, dan juga sertifikat PKRT. Layanan kami ini full online seluruh Indonesia, 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai, proses hitungan jam teman-teman. Dan di sini teman-teman kalian bisa cek saja bahwa legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Kalian jika ada yang ditanyakan silahkan kalian chat aja admin yang ada di layar. Kemudian kalian juga bisa cek di YouTube kami, ada kembali profil kami, dan juga di Instagram kami teman-teman. Dan di sini khusus untuk paket PKRT, nanti kami akan membantu Anda mendapatkan izin edar PKRT PKD, di mana paket ini Anda akan mendapatkan akun pendaftaran PKRT, pendampingan pendaftaran, konsultasi, pengurusan pendaftaran, pembayaran PNBP, pemantauan pendaftaran PKRT, dan juga sertifikat izin edar PKRT teman-teman. Di sini tanpa audit, jadi semua dilakukan full online. Terima beres teman-teman, gampang teman-teman. Kemudian aman dan resmi pembayaran, nanti bisa dicek di online juga untuk hasilnya teman-teman. Layanan 24 jam, syarat dan mudah teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya produk-produk yang ingin memiliki izin edar PKRT, kalian bisa kami bantu. Silahkan kalian chat aja kepada nomor admin yang ada di layar ataupun di link deskripsi video. Akan kami bantu bagaimana untuk melengkapi izin edar PKRT produk kalian, supaya bisnis kalian semakin maju, semakin berkembang, dan semakin luas pemasarannya, sehingga meningkatkan pendapatan ataupun keuntungan yang kalian miliki dari bisnis kalian. Nah ini secara ringkas kategori produk-produk izin edar yang wajib ada PKRT teman-teman. Ada tisu kapas, sabun cuci, pembersih, kemudian antiseptik, perawatan bayi dan ibu, dan juga pewangi. Jadi buat kalian nih yang punya produk-produk tersebut yang ada di layar, kalian wajib memiliki namanya izin edar PKRT dan bisa kami bantu teman-teman. Silahkan kalian chat aja kepada admin kami yang ada di layar, nomornya silahkan teman-teman ya. Nah sahabat, sebagai penutup kami akan memberikan quotes teman-teman. Banyak orang membayangkan untuk meraih apa yang mereka mau perlu didukung oleh hal-hal yang rumit dan canggih. Yang sayangnya nih, semua itu tidak mereka miliki. Mereka menyesali situasi di diri mereka sendiri dan jadi terhenti karenanya. Padahal nih, andai mereka tahu cuma 3 perlu modal ini untuk menang dalam apapun yang mereka kerjakan. Pertama adalah keberanian untuk memulai. Yang kedua, otak untuk belajar. Yang ketiga, hati yang tidak pernah menyerah. Semua orang ini sebenarnya sudah punya ketiga hal ini, hanya saja seringkali tidak sadar mereka miliki. Akibatnya apa? Tidak dipakai, baik salah satunya ataupun ketiganya. Nah, tanpa keberanian untuk memulai, punya otak yang pintar tidak akan membuat mereka bergerak. Makanya nih orang-orang pintar seringkali posisinya jadi bawahan. Lalu punya keberanian tapi tidak mau pakai otak untuk belajar, tidak tahu mau mulai dari mana. Begitupun punya keberanian untuk memulai dan otak untuk belajar, tetapi hati lebih lemah dan mudah menyerah. Mereka akan menyerah tak lama setelah memulai. Ada pula nih yang walau sudah tahu cukup perlu 3 hal ini untuk menang dalam hidup, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya dan malah memilih terus mencari sesuatu yang mereka sendiri pun tidak tahu itu apa.
Hal sederhana lain yang tidak dipercaya oleh banyak orang adalah bahwa dalam hidup itu sebetulnya kalau bisa berhasil di satu hal saja pun sudah cukup untuk mengubah banyak hal, termasuk status dan ekonominya. Mereka yang tidak percaya tesis ini menganggap berhasil di satu hal saja tidak mungkin cukup. Mereka jadi mengerjakan banyak hal sekaligus, tidak fokus, dan akibatnya tidak ada satupun yang selesai dan rugi jadi di sana-sini. Cukup pakai logika saja sebenarnya. Kalau ada satu orang yang seumur hidupnya hanya mendalami satu hal, akan seberapa jago dia menurut Anda dalam hal itu? Ya, Anda bisa menjawabnya sendiri. Dia berani memulai, lalu dia pakai otak untuk terus belajar soal satu hal itu. Dia pikirkan bagaimana produknya bisa diterima oleh banyak orang, dan dia tidak pernah menyerah saat bertemu dengan semua kesulitan. Orang seperti ini punya kemungkinan besar untuk berhasil. Kebalikan nih dari orang ini adalah yang terjadi pada orang kebanyakan. Mereka punya angan tetapi tidak berani memulai. Mereka memulai tetapi tidak mau belajar apapun. Mereka mencoba belajar tapi bertemu kesulitan. Mereka berhenti. Dan akhirnya mereka tidak pernah mencapai yang mereka inginkan. Sudah banyak contoh tentang apa yang buat berhasil dan apa yang buat gagal. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Yang gak pintar selalu coba cari jalan sendiri. Biasanya begitu. Nah, ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan orang. Padahal ini pertanyaan yang bagus yang kalau ditanyakan, lalu ditemukan jawabannya dan dipakai, bisnisnya akan bagus bahkan hingga 10 tahun ke depan. Pertanyaan itu adalah, apa yang tidak akan berubah trennya bahkan hingga 10 tahun nanti? Sederhana, tapi sangat fundamental pertanyaan ini. Setiap industri pasti berbeda-beda jawaban, tapi semua jawaban itu ada satu kesamaan, yaitu sama-sama adalah kebutuhan dasar suatu pasar. Apa sih itu? Ketika bicara kebutuhan, dia akan ada untuk waktu yang lama. Mau kondisi apapun, perilaku pasar tetap tidak berubah. Kalau Anda mau coba jawab pertanyaan di atas, pastikan jawaban tidak mudah berubah dan tidak tergantung pada kondisi dan situasi. Contoh hal-hal yang tidak akan berubah bahkan hingga 10 tahun ke depan adalah mau dapat produk dengan harga terbaik, mau pengiriman dengan waktu tercepat, ketahanan produk yang baik, layanan purna jual yang handal, kemudahan pembayaran, privasi dan kerahasiaan yang kuat, keamanan yang terpercaya, dan juga kemudahan akses. Tahun depan sampai bertahun-tahun ke depan, orang tetap akan mencari hal-hal di atas pada produk. Bisnis yang dibangun di sekitar hal ini akan selalu dicari dan tidak akan berhenti dicari. Lain dengan hal bisnis yang dibangun di atas tren yang pendek. Kalau si pebisnis model bisnisnya bukan pemain tren singkat, dia mesti sensitif dengan arah pasar. Andai sudah terasa akan turun, mesti cepat keluar. Contoh tren yang sifatnya tidak panjang dan seringkali musiman, contohnya kemasan yang tidak biasa, tren warna tahunan, gimmick marketing, bergantung pada konten viral, ikut-ikutan produk pesaing, ataupun bisnis karena FOMO. Bisnis yang dibangun di atas hal seperti ini, usia pasarnya tuh cenderung pendek. Begitu tren usai, pasar bubar. Penyebab bisnis baru bertumbuhan salah satunya karena mereka nggak sadar sedang masuk ke industri dengan tren pendek. Di luar terlihat bagus padahal rapuh. Orang-orang yang terjun ke pasar seperti ini masuk bukan karena mereka menemukan pasar untuk dilayani, tetapi lebih karena takut ketinggalan pesta. Mereka lihat orang untung, mau ikut kebagian. Akibatnya seringkali mereka telat masuk, telat keluar. Titik puncak sudah lewat, dia baru masuk, pasar sudah kosong, dia baru keluar. Oke sahabat, itu video yang dapat kami jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Dan kesimpulannya, legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis produk ini yaitu teman-teman wajib punya namanya kode KBLI sesuai dengan produk. Kemudian ada NIB, kemudian NPWP, sertifikat paten merek haki, PT atau CV atau PT perorangan, izin edar PKRT, dan juga barcode produk. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa membantu kalian memberikan pemahaman bagaimana caranya untuk melengkapi legalitas usaha produk pembersih peralatan kerja. Kami berharap semoga bisnis kalian semakin maju, semakin sukses. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi dibantu kami, kalian silahkan free konsultasi gratis kepada kami. Akan kami jelaskan dan kami bantu bagaimana sih caranya untuk melengkapi izin edar legalitas PKRT ini. Jadi buat kalian, silahkan kalian cek di video kami sebelumnya, karena kami fokus di sini untuk membantu teman-teman melengkapi izin legalitas usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan dan membantu bisnis kalian menjadi lebih maju lagi. Dan jangan lupa mohon di subscribe, like serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.